Hello, my name is Gilbert Dias Sinaga. I'm an undergraduate computer science student from Universitas Sumatera Utara. My favorite food is satay, but right now I'm currently exploring vegan food. So yeah, that's me. So in this presentation, I will be presenting understanding class in Gara. We will see how to create, use, and differentiate class in the Gara programming language. Introduction, everything is an object. So di Gara semua itu adalah objek. Mungkin sama seperti pada Java, di mana semua adalah objek juga. Seperti mungkin dalam Linux, everything is a file. Jadi mungkin prinsipnya sama tapi kontennya beda. Jadi kelas dalam Gara itu bukan hanya sebagai kelas, tapi kelas sebagai objek juga. Kemudian kelas sebagai data type. Di sini contohnya ada value 1, 2, 3 dan 1000. Itu distinct objek, objek yang berbeda, tapi punya kelas yang sama, yaitu integer. Kemudian ada kelas default atau kelas built-in dalam Gara, ada deret untuk menampung data-data lainnya, contohnya 17 Agustus 1945. Kemudian ada kelas real untuk merepresentasikan bilangan real atau desimal, contohnya 1,5, 2,7 dan sebagainya. Kemudian ada kelas boolean, nilai perhitungan logika dengan dua value, yaitu benar atau salah. Kemudian ada kelas definition. Jadi dalam Gara, programmer bisa mendefinisikan kelasnya sendiri dan juga sebagai kelas sebagai data type. Di sini ada contohnya kelas orang untuk mendefinisikan uh, ada untuk mendefinisikan kelas orang menggunakan keyword class, ada variabel nama kelas dengan statis, kemudian ada nama umur, kemudian ada variabel pribadi atau private, no HP, kemudian ada untuk instansiasi variabelnya, objeknya dengan menggunakan metode statis baru. Kemudian ada getter setter yang ambil nama HP dan atur nama HP pada metode perkenalkan diri dan metode statis ambil nama kelas. Lalu di sini ada kelas inheritance menggunakan keyword arrow. Jadi ada kelas profesi yang jadi child dari kelas orang. Di sini ada juga keyword punca untuk instansiasi dari parent, nama umur, kemudian ini title untuk variabelnya sendiri. Ini contohnya dalam penggunaan kelas dalam Gara. Ada beberapa yang error karena uh, seperti ini contohnya kelas umur, kelas orang dot umur, ini error karena dia umur itu tidak statis. Yang ada di sini yang nomor HP ini sebenarnya pribadi, dan ada variabel objek profesi mengambil metode dari parenya, perkenalkan diri. Kemudian jika kita lihat di sini tidak ada nomor HP karena variabel nomor HP itu private, jadi ditampilkan dalam inspect. Kemudian ada perbedaan dari kelas dan objek di sini. Kita bisa lihat kalau objek orang satu dan kelasnya orang salah, kemudian kelas dari orang satu dan orang itu benar, kemudian kelas orang dan profesi salah. Lalu ada di sini kita lihat jika kelas orang dan parent pertama dari kelas profesi itu benar. Kita bisa tes di sini. Kita bisa lihat kalau parent dari kelas profesinya ada 1, 2, 3, ada kelas orang, kelas kelas dan kelas objek. Kita lihat parent dari kelasnya kelas, ada kelas objek. Jadi memang benar bahwa kelas terutama itu adalah kelas objek atau everything is an object di Gara. Oke, next. Behind the scenes, class system in Garage Interpreter. Jadi di sini ada main.go, dimulainya dari main.go. Kemudian ada flag parse untuk command line, interpreter. Kemudian dicek jika argumen dari command line itu 0, maka dimulai REPL. Jika ada argumen, maka dimasukkan argumen tersebut, yaitu
berupa file name yang akan diinterpretasikan di interpreter. Kemudian setelah dari situ masuk ke lexer dan parsing dan parser yang akan ditransformasikan ke AST. Jadi dari lexer itu token ke parser, dari parser menjadi AST, kemudian kita lihat apakah token KW class. Oke, di sini ada oke di parser dibuat AST class. Setelah dari parser kembali ke parse program, kemudian evaluate AST-nya. Kemudian di AST ini kita lihat di evaluator.go, jika mendapatkan AST.class, maka ke function define class. Oke, ini adalah class definition process menggunakan function define class. Class ada 8 tahap. Kita masuk saja ke code-nya. Di sini saya sudah membuat trace parser dan trace eval. Jalankan, lalu kita jalankan parser terlebih dahulu. Kodenya hampir sama seperti yang tadi, cuma ada beberapa yang saya komen. Hasilnya seperti berikut. Ini kita cari parse class statement. Kelas orang, ya benar. Dan coba kita evaluate. Cari st.class. Ada kelas orang. Oke. Coba kita ikuti flow diagram seperti di presentasi tadi. Yang pertama tadi kita masukkan argumen main.jr. Kemudian di sini ada muat. Ini adalah keyword dari programming language Gar itu sendiri. Kemudian di sini jika ada error, jika tidak berhasil loaded, ini kita langsung masuk ke eval ke ke kelas. Nah, di sini ada cara bagaimana mendefinisikan kelas di Gar. Yang pertama ada class name resolution and validation. Di sini ada full class name for. Jadi di sini masukkan full class name, yaitu termasuk juga name dari environment class-nya itu sendiri. Ada super name parent-nya, ada pengecekan is full qualified class name, terus ada is class identifier yang harus diawali huruf kapital. Kemudian refine the class if already defined. Jika kelas sudah di-define, kita bisa memasukkan metode atau variabel baru. Kecuali jika kelas itu sendiri bersifat final atau tetap. Kemudian di sini tidak bisa seperti ini. Jika finalis tidak bisa, kemudian dilarang menambahkan sifat tetap ke kelas yang telah didefinisikan. Tidak boleh redefine superclass. Jadi kelas tidak bisa meredefinisikan dari parent-nya. Kemudian di sini ada resolve superclass untuk mendapatkan parent dari kelas itu sendiri. Kemudian class enricher ini untuk masukkan variabel atau metode yang telah didefinisikan dari kelas itu. Kemudian di sini ada colon index untuk nested class support. Kemudian ada ada juga tadi oh ya, akhirnya akan di set variabel dari kelas itu ke global environment. Di sini ternyata ya, untuk eval class private block, bukan di define class. Oke, selanjutnya
Selanjutnya kita ke class usage process. Jadi ada 8, juga ada 8 poin. Dalam evaluator sendiri masuknya ke identifier. Nah, identifier. Kemudian setelah dari situ ke function resolver. Kemudian ada class name resolution. Nah, di sini akan di resolve node-nya itu sendiri, resolve by name. Kemudian resolve variable apakah masuk dalam daftar dari kelas itu sendiri metodenya atau variabelnya. Kemudian di sini ada resolve super, resolve variable, resolve super untuk parentnya, kemudian variable. Unique edit method ini untuk seperti metode monkey patching. Kemudian resolve from object, resolve global static function, resolve variable, resolve name function. Kemudian ada juga resolve operator. Kemudian ada akhirnya di sini untuk resolve variable untuk eh, untuk resolve apakah variable untuk objek itu memanggil metode atau variabelnya itu valid atau tidak di sini. Akhirnya di sini dengan valued ident. Nah, ini untuk interface universal file. Kemudian ini untuk konteksnya. Lalu kita masuk ke class differentiation process. Jadi ada 4 proses. Itu ada di sini. Ada di class evaluator. Jadi untuk mengecek apakah itu adalah sebuah kelas atau tidak. Jadi function isClass ini untuk return true jika values class is a class. Apakah kelas ini dipakai pada identifier resolver. Jadi pada resolver juga tadi, tapi di sini dipakai di setelah di identify dari env apakah kelas atau bukan. Kemudian ada resolve class identifier. Lalu ada dipakai juga di class self reference, resolve class self reference. Ada berapa? Ada 4 poin tadi. Resolve primary type check, kemudian resolver based differentiation, fully qualified class name. Dicek pada saat ini juga. Resolve class untuk make it fully qualified. Kita bisa lihat di sini tadi, ketika kelas didefinisikan, ini kembali ke usage class tadi, saya belum um, belum mention this. Nah, ini untuk invoke function. Jadi ketika memanggil metode, dipanggil invoke, function invoke, kemudian dicek back ini untuk melihat apakah untuk instantiation objek baru atau tidak.
Oke, demikian. Okay, thank you for your attention. You can get in touch with me with the following contacts. There's my phone number, website, and email. Thank you.